Baik Pak, mengamati Bank Indonesia ya Pak ya yang Ya. sudah memangkas suku bunganya sebanyak 4 kali dan juga The Fed yang diharapkan akan memangkas suku bunganya di bulan September ini Pak. Mhm. Anda sendiri melihatnya prospek pasar keuangan Indonesia Pak di sisa tahun 2025 ini seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih Mbak Sinta. Jadi akhir tahun tuh nggak lama ya. Biasanya kita memang dari sisi pelaku sendiri mencoba untuk menutup apa yang kurang di sisa tahun terakhir ini. Jadi kemungkinan sih seandainya ada katalis yang positif, saya yakin pasar modal itu bisa tumbuh lebih baik lah dibanding sebelumnya. Dan kalau kita melihat pasar obligasi sendiri sebetulnya kan dia sudah turun jauh Mbak Sinta. Dari sempat tertinggi itu 7,2 sekarang yield Sun 10 tahun hampir 6,3% ya. Jadi lumayan bagus untuk pasar obligasi. Mungkin untuk pasar saham yang indeksnya IHSG plusnya lumayan 8%-an tahun terakhir, tapi LQ45 dan IDX 30 yang masih under pressure ya, begitu sih. Baik, artinya Anda melihatnya sih sebetulnya cukup prospektif begitu, bahkan mungkin ada peluang begitu ya bagi Ya, The Fed untuk betul. memangkas suku bunganya. Tapi Ya. tadi sebetulnya ada beberapa hal yang selalu dinyatakan begitu oleh The Fed bahwa terkait dengan pemangkasan suku bunga ini ada beberapa faktor yang dijadikan pertimbangan. Salah satunya adalah data tenaga kerjaan di Amerika Serikat Betul. yang boleh Ya. katakan cukup melambat begitu. Dan juga mungkin angka inflasi yang belum sesuai dengan harapan sehingga mungkin ini seperti maju kena mundur kena begitu ya Pak ya. Tapi Anda sendiri melihatnya terkait dengan peluang The Fed Pak untuk memangkas suku bunganya di sisa tahun 2025 ini seperti apa? Karena kalau berkaca ke tahun lalu ya Pak, The Fed ini kan memberikan sinyal akan memangkas suku bunganya sebanyak 2 kali. Sementara di tahun ini sampai dengan bulan September The Fed juga belum memangkas suku bunganya. Bahkan di bulan September ini pun ketika diharapkan The Fed akan memangkas suku bunganya ini nampaknya terjadi keraguan begitu bagi The Fed. Ya. Menurut Anda proyeksinya Pak seperti apa The Fed di tahun 2025? Ya, kalau kita lihat probabilitanya ya, mereka mengeluarkan angka probabilita kan. 88% sih sebetulnya mengharapkan September ini turun 25 basis point sih. Jadi kalau angkanya sudah tinggi kemungkinan besar itu market expectation-nya akan dipenuhi oleh The Fed ya. Bukan cuma itu, ekspektasinya juga bisa jadi penurunan 50 basis itu probabilitasnya sudah ada sekarang sekitar 11%. Jadi pertanyaannya adalah bukan turun atau enggak, tapi berapa besar yang di bulan September ini. Bisa 25 atau bisa 50 basis. Sementara 20 basis point untuk September ini. Dan nantinya sampai dengan akhir tahun probabilitasnya untuk turun 2 kali lagi itu masih tinggi. Jadi sebenarnya dari sisi penurunan suku bunga untuk The Fed ini kita bisa berharap mereka akan menurunkan suku bunganya ya. Karena melihat data kemarin itu non-farm payroll-nya kan jauh di bawah ekspektasi. Seperti itu. Baik Pak, artinya ada peluang ya bagi The Fed mungkin untuk memangkas suku bunganya atau di sisa tahun 2025 ini sekitar 25 basis point atau 50 basis point in total begitu ya Pak ya. Lalu untuk Bank Indonesia sendiri, Bank Indonesia kan sudah memangkas sebanyak 4 kali. Nah, apakah masih ada urgensi bagi Bank Indonesia untuk kembali memangkas suku bunganya ataukah masih ada ruang? Jikapun ada ruang Pak, berapa kali lagi bagi Bank Indonesia perlu memangkas suku bunganya? Kita memang sudah 4 kali ya, cuman ketika ada penurunan suku bunga di global itu mungkin itu momentum juga buat Bank Indonesia untuk bisa menurunkan suku bunga kembali, Mbak. Bisa jadi untuk tahun ini ada 1 kali lagi penurunan BI rate ya. Cuman di luar itu sebetulnya problem utama adalah seperti yang sempat diutarakan di banyak kesempatan adalah problem likuiditas. Dan ini sebetulnya harusnya menjadi yang utama untuk segera diselesaikan sih sebetulnya. Makanya kemarin ketika Menteri Keuangan baru akan memindahkan ya sekitar 200 triliun, saya rasa ini sebuah katalis yang baik sekali buat perbankan dan pasar modal. Baik Pak, lalu di tengah berbagai sentimen yang ada saat ini ya, baik sentimen global maupun domestik begitu kan, kita harapannya kan terjadi capital inflow begitu ya Pak, sementara di pekan-pekan lalu seiring dengan juga kalau kita lihat ada demo begitu ya Pak, lalu juga kemarin ada reshuffle kabinet, ini kita lihat ada outflow begitu ya Pak ya, outflow-nya bahkan di pekan awal nih angkanya cukup luar biasa ya Pak ya.
Nah, Anda sendiri melihatnya apakah ada peluang Ya. akan terjadinya capital inflow jika ternyata nanti The Fed akhirnya benar-benar memangkas suku bunganya atau mungkin nanti diikuti juga oleh Bank Indonesia? Ya, kalau kita lihat datanya memang outflow year to date ya dari equity market sebetulnya. Sekitar 3 billion US dollar. Tapi kalau di fixed income market itu year to date basis itu naiknya sekitar 60 triliun rupiah, sekitar 3 atau 4 billion rupiah. Jadi ada dua sisi nih. Kalau di equity market outflow, di fixed income market itu inflow. Nah kemarin pada saat terjadi kerusuhan itu memang ada outflow. Tapi marketnya segera berbalik ya. Di equity market hari ini naik, kemarin juga naik. Di fixed income market juga seperti itu. Jadi sebetulnya kita punya modal yang besar ya untuk bisa katalisnya banyak sekali kalau kita ingin push ya. Supaya equity market dan fixed income market itu juga akan bergairah sih sebetulnya. Baik Pak, tapi untuk saat ini Pak, sebetulnya dari kacamata investor sendiri ya atau para pelaku pasar Pak terkait dengan sentimen-sentimen tadi yang ada begitu Pak, apakah ada beberapa hal yang dikhawatirkan begitu? Seperti misalnya kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama itu berada di 4,8, lalu di kuartal kedua di 5,12. Di hari Senin kemarin kita ada reshuffle begitu ya Pak. Nah ini juga sempat saya berdiskusi begitu bahwa ada kekhawatiran bagi para pelaku pasar terjadi perlambatan ekonomi begitu. Nah Anda sendiri melihatnya seperti apa sih Pak ini untuk di kuartal ketiga di tahun 2025 ini? Jadi kalau kita lihat data ya dari otomotif data saja four wheelers itu year to date, year on year dari Agustus ke Agustus sebelumnya four wheeler itu turunnya 19%, Mbak. Jadi memang marketnya soften di otomotif market ya. Kemudian dari sisi penjualan semen juga turun itu 3%. Jadi sebetulnya pelambatannya itu terjadi. Gitu. Yang kemarin data economic growth 5,2 itu kebanyakan disupport atau disumbang oleh angka investasi sebetulnya. Yang sebagian besar adalah berasal dari defense ya. Nah kedepannya mungkin yang harus jadi perhatian adalah sustainability dari growth. Nah, itu bisa dicapai ketika consumption itu membaik. Nah, makanya stimulus ekonomi itu jadi salah satu keharusan ya, bukan pilihan lagi sebetulnya, Mbak. Itu adalah keharusan buat pemerintah untuk segera memberikan stimulus ekonomi.